warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mary Rizky Anggraini. Hari ini kita akan kembali belajar matematika. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita masuk ke materi perbandingan berbalik nilai, saya akan mengingatkan kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu perbandingan senilai. Nah, bisa kita lihat perbandingan senilai yaitu perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika nilai variabelnya bertambah, maka nilai variabel yang lain pun akan bertambah. Begitupun sebaliknya. Nah, jika nilai variabel yang satunya berkurang, maka nilai variabel yang lain pun berkurang. Contohnya apa yang termasuk ke dalam perbandingan senilai itu? Contohnya yaitu perbandingan antara waktu yang diperlukan dengan jarak tempuh. Nah, semakin lama waktu yang diperlukan dalam suatu perjalanan, maka jarak yang ditempuh pun semakin bertambah. Nah, yang kedua yaitu perbandingan antara banyak barang dengan harga barang. Semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin banyak pula harga yang harus kita bayar. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika nilai variabel yang satunya bertambah, maka nilai variabel yang lainnya berkurang. Begitupun sebaliknya. Nah, jika nilai variabel yang satunya berkurang, maka nilai variabel yang lain akan bertambah. Contoh yang termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu pekerjaan. Contohnya, misal kita akan membuat suatu rumah, gedung. Ketika jumlah pekerjaannya banyak, maka rumah tersebut akan selesai dalam waktu yang singkat. Waktunya berkurang. Nah, ketika banyak pekerjaannya sedikit, maka waktunya akan semakin lama, semakin bertambah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perbandingan antara kecepatan kendaraan dengan waktu yang ditempuh. Semakin cepat kendaraan, jadi kecepatannya tinggi, maka waktunya akan berkurang. Nah, sebaliknya, kecepatannya berkurang, maka waktu yang ditempuhnya akan semakin lama, semakin bertambah. Untuk lebih memahami tentang perbandingan berbalik nilai ini, mari kita selesaikan contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama yaitu sebuah kereta api berjalan selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 56 km per jam. Jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam, tentukan kecepatan rata-ratanya. Baik, kita selesaikan contoh soal yang pertama. Ini termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai, karena di sana diketahui ada kecepatan rata-rata dan juga waktu yang ditempuhnya. Nah, kita buat tabel terlebih dahulu. Waktu yang ditempuh dengan kecepatan. Waktunya 5 jam, kecepatan rata-ratanya 56. Nah, jika waktunya 4 jam, maka kecepatan rata-ratanya berapa? Kita misalkan di sana dengan variabel X. X ini akan kita cari. Nah, dari tabel itu kita buat perbandingannya. 5/4 sama dengan, nah, ini hampir sama seperti yang perbandingan senilai. Perbedaannya adalah untuk yang senilai itu kan biasanya yang keduanya 56/X ya. Nah, kalau yang perbandingan berbalik nilai, kita balik X dulu. Jadi X per 56. Perbandingannya yaitu 5/4 sama dengan X per 56. Nah, setelah seperti ini, ke bawahnya sama penyelesaiannya. Kita kali silang. 4 dikali X, 4X sama dengan 5 dikali 56. Jadi X-nya sama dengan 5 dikali 56/4. Nah, untuk memudahkan pengerjaan, kita bagi dulu 56 dibagi 4 dulu, 14 dikalikan 5, hasilnya sama dengan 70. Jadi, kecepatan rata-rata kereta api tersebut untuk menempuh jarak dalam waktu 4 jam adalah 70 km per jam. Kita masuk ke contoh yang kedua. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Jika banyaknya pekerja ditambah 5 orang, tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Untuk contoh nomor 2, ini juga masih sama tentang perbandingan berbalik nilai, yaitu tentang suatu pekerjaan. Diketahui di sana ada jumlah pekerja dengan waktu. Jika jumlah pekerjanya 25 orang, maka akan selesai dalam waktu 60 hari.
keduanya itu kita masukkan ke dalam tabel. Nah, selanjutnya, jika banyaknya pekerja ditambah 5 orang, tadi asalnya pekerja 25 orang, ditambah 5 orang, sehingga kita masukkan nilai 30 ke dalam kolom jumlah pekerja. Nah, waktu yang dibutuhkannya berapa? Kita misalkan lagi dengan variabel X yang akan kita cari nilainya berapa. Selanjutnya kita buat perbandingannya berdasarkan tabel yang telah kita buat. 25/30 sama dengan X per 60. Nah, jangan lupa yang keduanya kita balik lagi karena ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya kita kali silang. 30 dikalikan X, 25 dikali 60. X sama dengan 25 dikali 60 per 30. Nah, kita bagi dulu. 60 dibagi 30 sama dengan 2. Berarti 25 dikali 2 sama dengan 50. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, jika jumlah pekerja ditambah 5 orang, adalah 50 hari. Contoh yang terakhir yaitu, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Soal yang ketiga, ini termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Diketahuinya itu tentang banyak kambing dan banyak hari. Mengapa masuk ke dalam perbandingan berbalik nilai? Karena ketika misalnya banyak kambingnya semakin bertambah, maka harinya semakin berkurang. Artinya persediaan makanan itu akan cepat habis. Nah, kebalikannya, ketika banyak kambingnya sedikit, semakin berkurang, maka harinya akan semakin bertambah. Artinya persediaan makanan itu akan semakin lama habisnya. Seperti contoh soal sebelumnya, kita buat tabelnya terlebih dahulu, yang diketahuinya banyak kambing dengan banyak hari. Ketika jumlah kambingnya 30 ekor, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, artinya kambingnya berkurang 5 ekor. Yang awalnya 30 ekor berkurang 5, sisanya 25. Kita simpan dalam tabel. Banyak harinya kita simpan dengan variabel X karena yang akan kita cari. Kemudian kita buat persamaannya, 30/25 sama dengan X per 15. Kita kali silang, 25 dikali X sama dengan 30 dikali 15. X-nya sama dengan 30 dikali 15 dibagi 25. Kita selesaikan, maka hasilnya X sama dengan 18. Jadi, jika kambing berkurang 5 ekor, maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu 18 hari. Baiklah, materi untuk perbandingan berbalik nilai saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.